Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat yang kekasih, selamat merayakan Paskah. Di pagi Paskah yang pertama, perempuan-perempuan pergi ke kubur Yesus. Di situ mereka mendengar berita dari malaikat, dia tidak di sini, dia sudah bangkit. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang-orang mati? Toh begitu, kita harus jujur. Ada banyak orang Kristen yang masih belum tahu bahwa Kristus yang mati di hari Jumat Agung sesungguhnya sudah bangkit. Akibatnya mereka belum mau bangkit bersama Yesus untuk hidup bagi Allah. Dan karena itu mereka belum mampu memperlihatkan kekalahan iblis. Mereka justru menjalani hidup seolah-olah iblis masih berkuasa. Si jahat masih memegang kendali. Kondisi ini yang juga dialami oleh orang-orang Kristen di jemaat kota Roma. Ada di antara mereka yang berpikir karena Yesus mati dan bangkit untuk membayar hutang dosa manusia, maka manusia boleh terus melakukan dosa. Karena Yesus akan selalu siap untuk membayar, menebus mereka 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap kali mereka berdosa. Ada pikiran bahwa semakin manusia berdosa, semakin bertambah kasih karunia Allah. Seperti yang ditulis Paulus dalam ayat yang pertama, pasal 6, kitab Roma. Nah, menghadapi pikiran seperti itu, Paulus menulis pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-14 dalam surat kepada jemaat di Roma. Di surat itu Paulus menjelaskan makna kematian dan kebangkitan Kristus bagi orang-orang percaya, yakni mereka yang memberi diri untuk dibaptis. Paulus katakan bahwa walaupun Kristus memang mati untuk membayar utang dosa, tetapi itu bukan berarti kita terus boleh melakukan dosa supaya makin bertumpuk utang itu agar kasih karunia Kristus makin bertambah. Tidak. Kita harus berhenti berhutang. Karena dengan kematian dan kebangkitan Kristus, dosa tidak lagi memiliki masa depan. Dosa sudah dipatahkan. Iblis sebagai panglima dosa sudah ditawan dalam kereta kemenangan Kristus untuk dibawa kepada Allah sebagai tawanan. Seperti yang Paulus tulis dalam Efesus pasal 4. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah baik kalau pengajaran Paulus kepada jemaat di kota Roma kembali kita perhatikan di pagi hari Minggu Paskah tahun ini. Ketika orang-orang Kristen berkumpul untuk mensyukuri anugerah kebangkitan Yesus. Kita perlu mendengar dari Paulus bahwa Kristus memang mati. Tetapi dia tidak dibinasakan oleh maut. Dia mati bukan karena kalah. Dia melewati lorong kematian untuk memproses ulang kehidupan. Kristus mati untuk membersihkan liang kubur dari racun maut. Agar nanti orang-orang percaya kalau mereka mati, kubur, maut, racunnya tidak lagi berkuasa atas mereka. Karena itu mereka akan melewati jalur kematian itu dengan sukacita. Karena jalur itu menghentar mereka kepada Allah untuk menikmati persekutuan yang kekal dan persekutuan yang abadi dengan Allah Bapanya. 3 hari Yesus yang mati membersihkan kuburan dari sengat maut. Dan usai pembersihan itu dia bangkit. Kebangkitan bukan sekedar berarti hidup kembali, seperti seorang yang pingsan pulih atau pasien koma sadar. Kebangkitan juga tidak sama dengan menghidupkan kembali mayat, seperti yang Yesus lakukan terhadap Lazarus dan putri Yairus. Mereka-mereka ini hidup kembali, makan, minum, tidur, dan akhirnya mati untuk kali yang kedua. Bukan seperti itu arti kebangkitan yang ditunjukkan Paulus dalam surat-suratnya. Kebangkitan Yesus lebih dari sekedar hidup kembali. Yesus mati bagi dosa. Dia dimakamkan karena kesalahan kita.
Kematiannya adalah untuk membayar utang dosa dan melunasi tagihan maut. Dan nyatalah menurut Paulus bahwa tagihan itu memang sangat besar, tetapi tidak terlalu besar untuk Yesus. Utang dosa habis dibayar oleh Yesus. Bahkan utang dosa itu tidak sampai menguras kuasa Kristus sampai habis. Kubur terlalu kecil untuk menampung Yesus. Kematian tidak tahan menghadapi Kristus. Dan karena itu setelah mati, Kristus bangkit. Jadi karena itu kebangkitan adalah kemenangan. Yesus menang atas maut. Yesus lebih kuat dari kematian. Dan itu sebabnya Paulus dengan terus terang dan terbuka berkata, "Hai maut, di mana kuasamu? Hai kematian, di manakah sengatmu?" Itu Paulus tujukan kepada iblis. Ketika dia pada masa lalu dikuasai oleh iblis, tetapi kuasa kebangkitan Kristus menangkap dia dan mengubah dia menjadi manusia baru. Dan dalam keadaan manusia baru itu, Paulus balik ke belakang untuk bukan hanya mempertanyakan iblis, tetapi mencela kuasa cengkramannya yang telah tidak berdaya lagi berhadapan dengan kebangkitan Kristus. Nah, sama seperti Yesus mati untuk kita, kebangkitannya juga adalah kebangkitan untuk kita. Yesus mati dan bangkit demi kita. Ya, Kristus menang atas maut, artinya juga kita menang. Kita tidak boleh kalah atas dosa. Maut tidak lagi memiliki masa depan. Iblis sudah kalah. Meskipun kaki tangan iblis masih sering unjuk kuasa, tetapi itu tidak lebih dari anjing yang menggonggong tetapi tidak punya gigi. Kebangkitan Kristus artinya kita adalah pemenang-pemenang. Perjuangan kita melawan iblis untuk menghalau kematian tidak sia-sia. Kita perlu menunjukkan kemenangan Yesus atas maut dengan mengusir dosa jauh-jauh dari keluarga kita, dari adat dan budaya kita, dari politik, dari ekonomi yang mencekam, dari hukum dan pemerintahan yang tidak adil, juga dari dalam gereja dan struktur birokrasinya yang kadang-kadang lebih mengarah kepada kepentingan. Kita harus membuat dosa tidak lagi punya tempat di dalam hati kita. Ini yang Paulus tegaskan dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Di bagian itu Paulus menyerukan nilai kehidupan yang mencerminkan kekudusan bagi orang-orang yang percaya. Kematian dan kebangkitan Kristus bukan akhir. Di Golgota memang Yesus berseru, "Sudah selesai." Tetapi kata itu tidak berarti tamat. Yang Yesus maksudkan ialah cawan anggur asam yang ditawarkan dunia untuk menghancurkan hidup manusia telah diminum habis isinya oleh Yesus sampai kepada titiknya terakhir. Dan karena itu dosa tidak ada lagi. Yesus menang. Sekarang tugas orang-orang percaya adalah untuk memulai sejarah baru, kehidupan yang tidak lagi dicemari oleh dosa. Dan Paulus katakan itu dengan istilah hidup bagi Allah. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Begitu kata Paulus. Artinya dosa sudah selesai. Dan karena itu bagaimana kita masih dapat terus hidup di dalam dosa? Yesus sudah mematahkan kuasa dosa secara menentukan sampai ke akar-akarnya. Dan sekarang tugas orang-orang percaya untuk membuat karya Kristus yang menentukan itu menjadi menyeluruh. Dan karena itu Allah memberikan karunia, rupa-rupa karunia kepada tiap-tiap orang supaya karya yang menentukan itu dibuat menjadi menyeluruh. Dan ini juga yang kembali ditegaskan Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan sebenarnya ada 3 konsep rangkap 2 yang Paulus pakai secara berulang-ulang untuk menjelaskan tugas masa kini orang Kristen setelah Yesus membayar lunas hutang dosa lewat kematian dan kebangkitannya.
Mari kita perhatikan 3 konsep rangkap 2 itu. Yang pertama, mati bagi dosa. Yang kedua, mati dengan Yesus. Yang ketiga, mati di dalam Yesus. Konsep tandingannya, konsep yang kedua itu yang pertama, hidup dalam dosa, hidup dengan Kristus, dan hidup bagi Allah. 2 istilah rangkap 3 dibuat secara paralel oleh Paulus untuk menjelaskan bagaimana seharusnya orang Kristen menjalani hidup sebagai wujud ungkapan syukur karena Yesus sudah mengalahkan maut. Pertama, Yesus sudah melumpuhkan maut atau kuasa kematian. Dan itu yang Paulus pakai dalam istilah mati bagi dosa. Maka karena itu orang Kristen juga sudah seharusnya mati bagi dosa. Artinya dosa tidak lagi punya daya tarik. Orang Kristen seharusnya merupakan orang-orang yang selalu berkata no terhadap dosa. Dosa seharusnya menjadi sesuatu yang menjijikan. Paulus katakan itu. Yaitu Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan karena itu seharusnya dosa itu tidak lagi nampak dalam hidup kita. Hidup yang kita lakukan atau kita jalani tidak lagi boleh menjadi hidup yang menimbulkan kekejian, duka cita, dan air mata bagi sesama. Memang sih orang Kristen masih akan terus digoda untuk berbuat dosa. Tetapi dari dirinya sendiri, dalam hatinya, orang Kristen sudah mati rasa terhadap dosa. Ini yang Paulus maksudkan dalam ayat 12 dan 13. Sebab itu hendaknya dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Nah, karena Yesus sudah mati dan bangkit bagi dosa, maka dosa itu ibarat mantan. Masih suka menggoda melalui pesan-pesan WhatsApp. Tetapi orang-orang Kristen tidak boleh tergoda lagi dengan pesan-pesan dari sang mantan. Dan untuk menepis godaan itu, harusnya nomor HP mantan diblokir, bukan sekedar dihapus. Sebab kalau dihapus, godaan itu masih tetap ada. Tetapi kalau sudah diblokir, godaan itu akan hilang. Dan tidak lagi akan muncul dalam panorama pemahaman orang-orang percaya. Nah, kalau ada orang Kristen yang sudah mati bagi dosa, tetapi masih hidup dalam dosa, itu sejatinya dia hanyalah orang Kristen KTP. Orang Kristen yang masih bersuka cita dengan dosa. Dan itulah yang Paulus ingin untuk dijauhkan dari hidup orang Kristen dalam jemaat di kota Roma. Begini cerita tentang orang Kristen yang menganggap dosa itu sebagai hal masa lalu. Ada cerita tentang seorang gadis Kristen aktif dalam kegiatan pelayanan pemuda gereja usai menjadi anggota SIDI. Gadis itu mengalami kesulitan ekonomi, kuliahnya terbengkalai, ibunya juga butuh biaya yang besar untuk biaya pengobatan. Lalu seorang temannya menawarkan dia pergi berlibur ke Eropa selama 2 minggu dengan seorang pengusaha kaya. Kalau dia setuju, uang sebesar 500 juta akan langsung diterima sesaat sebelum pesawat take off. Tawaran itu sangat menggoda. Si gadis bergumul. Dan esoknya dia memutuskan menerima tawaran itu. Tetapi 1 jam sebelum keberangkatan pesawat, si gadis menelpon sang pengusaha. Aku minta maaf menolak tawaran itu. Lebih baik aku berdiri tegak di atas kakiku melihat ibuku meninggal dunia daripada aku melihat ibuku sembuh. Sementara seumur hidup aku berlutut di hadapan dosa yang memalukan itu. Nah, ini dia
contoh pengikut Kristus yang memblokir nomor telepon iblis. Putus, tuntas, tidak akan lagi terjebak dalam godaan-godaan. Pasangan kata yang kedua yang Paulus pakai ialah mati dengan Yesus dan bangkit dengan Yesus. Nah, warga jemaat kota Roma yang mendengar pengajaran Paulus bahwa orang Kristen merupakan manusia yang mati dan bangkit bersama Yesus, mengajukan pertanyaan, kapan itu terjadi? Bila mana seorang Kristen mati dan bangkit bersama Yesus? Paulus memberi jawaban dengan menunjuk kepada momen mereka dibaptis. Paulus memahami makna baptisan bukan pertama-tama jumlah air yang dipakai atau soal usia si penerima baptisan. Makna baptisan adalah tindakan penyatuan hidup seseorang dengan Kristus. Entahkah itu dilakukan dengan percik atau dengan selam. Tak peduli tingkat usia si penerima baptisan. Itu hakikat baptisan yang Paulus pahami dan Paulus beritakan. Karena seorang yang dibaptis itu telah disatukan hidupnya dengan Kristus, maka jalan hidup yang terjadi pada Yesus juga terjadi pada penerima baptisan. Pada saat Yesus mati bagi dosa, saat itulah juga orang-orang yang percaya ikut mati bagi dosa. Kebangkitan yang terjadi pada Yesus dengan sendirinya berlaku juga bagi orang-orang yang dibaptis. Inilah yang Paulus katakan dalam pasal 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, penyatuan hidup orang percaya dengan Kristus bukan pertama-tama urusan manusia, yakni hasil dari prestasi, jasa, kecakapan, atau tingkat usia seseorang. Penyatuan itu adalah grasi. Allah memilih menyatukan diri dengan manusia di dalam Kristus. Dan Allah memampukan manusia untuk merespon panggilan Allah untuk hidup dalam persekutuan damai. Dan karena itu persekutuan itu bersifat permanen. Sekali seseorang menjadi pengikut Kristus, yaitu menerima baptisan, dia adalah milik Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Nah, kita lihat di sini bahwa dalam pandangan Paulus, baptisan bukan pertama-tama ritus yang bisa terus-menerus diulang, melainkan sebuah akta perjanjian yang berlaku pada saat ditandatangani. Pada saat baptisan, kita diangkat sebagai anak oleh Allah karena rekomendasi sang anak, Yesus Kristus. Allah adalah Bapa dan kita menjadi anak-anaknya. Apakah ada Bapa yang melupakan anak-anaknya? Kalau memang ada, Allah yang adalah Bapa surgawi kita tidak pernah akan melupakan anak-anaknya. Memang dari pihak anak-anak bisa terjadi salah satu dari mereka melupakan sang bapa atau memutuskan pergi dari sang bapa dengan cara menjalani hidup di bawah standar. Tetapi sekali seseorang mati dan bangkit bersama Kristus, dia akan tetap dipersatukan dengan Kristus. Masalahnya, apabila dia hidup di bawah standar itu akan diselesaikan nanti. Ketika hari penghakiman terjadi, di situ pekerjaan tiap-tiap orang akan diuji melalui api. Paulus katakan ada yang membangun dengan emas akan lolos dari ujian melalui api itu. Tetapi ada juga yang membangun dengan jerami juga akan melewati ujian itu, tetapi melalui api. Itu kita baca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Sekarang paralelisme ketiga yang Paulus pakai adalah hidup bagi Allah dan mati di dalam Yesus. Itu dua pengertian yang sama, dua kata yang sama pengertiannya. Hidup bagi Allah adalah sebuah kemuliaan dan keuntungan. Lalu pada saat mati, orang itu adalah mati
di dalam Yesus. Dengan dua ungkapan ini, Paulus menyerukan bagaimana seharusnya orang Kristen menjalani hidup yang mencerminkan Kristus. Mereka menjadi manusia yang mengerjakan semua hal dengan maksud mempermuliakan Allah lewat pekerjaan-pekerjaan itu. Hidup setelah dibaptis tidak lain dari menggunakan kesempatan untuk menjadi berguna bagi sesama. Orang-orang seperti ini yang disebut mati dalam Kristus ketika ajal datang menjemput mereka. Lalu untuk mereka ini, kata-kata dari sorga yang didengar oleh Yohanes dalam kitab Wahyu berlaku. Seperti yang ditulis dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagia orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. 3 kata kunci yang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang telah menerima Kristus, menyatukan hidupnya dengan Kristus pada saat dibaptis, yaitu mati bagi dosa, tidak lagi hidup di dalam dosa, dan mengucapkan selamat tinggal untuk dosa. Sedangkan kata kunci kedua, 3, yang harus terus-menerus diperhatikan, yaitu mati bagi dosa, hidup bagi kemuliaan Allah, supaya nanti mati di dalam Kristus. Itulah makna Paskah. Kristus sudah mengerjakan segala sesuatu secara tuntas, menentukan. Dan tugas orang-orang Kristen ialah membuat yang menentukan itu menjadi menyeluruh dalam hidup, rumah tangga, keluarga, gereja, masyarakat, dan di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita.